Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 Landasan Bimbingan dan Konseling, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang landasan psikologis. Landasan psikologis. Psikologi pendidikan adalah studi tentang bagaimana manusia belajar dalam setting pendidikan, efektivitas, intervensi pendidikan, psikologi pengajaran, dan psikologi sosial sekolah sebagai organisasi. Psikologi pendidikan berkaitan dengan bagaimana siswa belajar dan berkembang, sering fokus pada subkelompok seperti anak-anak berbakat dan mereka tunduk pada cacat tertentu. Peneliti dan ahli teori yang cenderung diidentifikasi di Amerika Serikat dan Kanada sebagai psikolog pendidikan, sementara praktisi di sekolah atau sekolah yang terkait dengan pengaturan yang diidentifikasi sebagai psikolog sekolah. Adapun bentuk psikologi pendidikan. Yang pertama, psikologi perkembangan. Ada 3 teori atau pendekatan tentang perkembangan. Pendekatan yang dimaksud antara lain, yang pertama pendekatan pentahapan, yang kedua pendekatan diferensial, yang ketiga pendekatan ipsatif. Dari ketiga pendekatan ini, yang paling dilaksanakan adalah pendekatan pentahapan. Pendekatan pentahapan ada 2 macam, yaitu bersifat menyeluruh dan yang bersifat khusus. Yang menyeluruh akan mencakup segala aspek perkembangan sebagai faktor yang diperhitungkan dalam menyusun tahap-tahap perkembangan, sedangkan yang bersifat khusus hanya mempertimbangkan faktor tertentu saja sebagai dasar menyusun tahap-tahap perkembangan anak. Yang kedua, psikologi pembelajaran. Menurut Pidarta, belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman, perkembangan, pengaruh obat atau bisa melaksanakan pada pengetahuan lain serta mampu mengomunikasikannya kepada orang lain. Adapun sejumlah prinsip belajar menurut Gekne pada tahun 1979 sebagai berikut. Yang pertama, kontiguitas. Yang kedua, pengulangan. Yang ketiga, penguatan. Yang keempat, motivasi positif dan percaya diri dalam belajar. Yang kelima, tersedia materi pelajaran yang lengkap untuk memancing aktivitas anak-anak dalam belajar. Yang keenam, aspek-aspek jiwa anak harus dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam pengajaran. Yang ketiga, psikologi sosial. Psikologi sosial adalah psikologi yang mempelajari psikologi seseorang di masyarakat, yang mengombinasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Implikasi psikologi dalam kegiatan belajar. Yang pertama, implikasi psikologi pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. Yang kedua, implikasi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Yang ketiga, implikasi psikologi pendidikan terhadap sistem penilaian. Penyesuaian diri. Penyesuaian diri merupakan proses psikologis di mana seseorang mengatur atau mengatasi berbagai tuntutan dan tekanan. Menurut Scheider, pada tahun 1964, penyesuaian diri adalah suatu proses yang mencakup respon mental dan tingkah laku, di mana individu berusaha untuk dapat berhasil mengatasi kebutuhan-kebutuhan di dalam dirinya, ketegangan, konflik-konflik, dan frustasi yang dialaminya sehingga terwujud tingkat keselarasan atau harmoni antara tuntutan dari dalam diri dengan apa yang diharapkan oleh lingkungan di mana ia tinggal. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari sahabat Eka. Sekarang penyesuaian diri. Bentuk penyesuaian diri di perguruan tinggi menurut Parker dan Shirk 1984 sebagai berikut. Yang A. Penyesuaian diri akademik merupakan kemampuan individu dalam mengatasi tuntunan dan permasalahan pada lingkungan akademik agar mencapai keharmonisan
dan keselarasan ada antara diri dengan lingkungan akademik. Yang kedua, B. Penyesuaian diri sosial. Penyesuaian diri sosial di sini dijelaskan bahwa kita hidup di kalangan bermasyarakat. Jadi kita harus bisa mampu memahami, berinteraksi dalam bermasyarakat agar kita bisa berkomunikasi dengan baik bersama orang lain. Sekarang yang D, yang C, penyesuaian diri emosional. Penyesuaian diri emosional di sini dijelaskan untuk mengatur, mengendalikan perasaan secara mendalam sehingga membantu perkembangan emosi dan intelektual secara baik. Yang D, kelekatan pada institusi juga disebut juga dengan komitmen, yaitu kemampuan mahasiswa untuk menyesuaikan diri dengan berbagai tuntunan perkuliahan yang mungkin saja membuat mahasiswa kesulitan dalam menjalani perkuliahan. Selanjutnya, penyesuaian diri. Menurut Baker, Meisel, dan Sirik bahwa seorang mahasiswa bisa dikatakan bisa menyesuaikan diri di perguruan tinggi apabila mempunyai 3 teori tersebut. Salah satunya, mahasiswa dapat mencapai formal akademik yang sesuai rata-rata atau bahkan sangat baik. Yang kedua, mahasiswa memanfaatkan sarana bantuan psikologis dan konseling yang ada di kampus saat diperlukan. Yang ketiga, menyelesaikan masa studi dalam rentang waktu yang sudah ditetapkan oleh kurikulum yang berlaku. Bahkan 1984 mengungkapkan bahwa proses penyesuaian diri mahasiswa selama tahun pertama di universitas dapat menjadi landasan kemampuan adaptasi mahasiswa terhadap peristiwa-peristiwa berikutnya selama mereka di perguruan tinggi. Sekarang kesehatan mental. Di sini dijelaskan kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan antara fungsi-fungsi jiwa serta kesanggupan untuk menghadapi problem-problem biasa yang terjadi dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya. Zakiah Drazat 1975. Keharmonisan antara fungsi jiwa dan tindakan dapat dicapai antara lain dengan menjalankan ajaran agama dan berusaha menerapkan norma-norma sosial, hukum, dan moral. Dengan demikian akan menciptakan ketenangan batin yang menyebabkan timbulnya kebahagiaan di dalam dirinya. Kesehatan mental sangat penting untuk untuk selalu kita jaga, karena fisik yang kuat tak akan berarti tanpa mental jiwa yang sehat. Dalam literatur psikologi ditemukan beberapa pengertian kesehatan mental. Mustafa Fahmi sebagai dikutip oleh Muhammad Mahmud menemukan 2 pola definisikan kesehatan mental. Ada 2 pola definisikan kesehatan mental, yaitu yang pertama pola negatif salabit, bahwa kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari segala neurosis dan psikosis. Yang kedua, pola positif, bahwa kesehatan mental adalah kemampuan individu dalam penyesuaian diri sendiri dan terhadap lingkungan sosialnya. Norma behavior, ciri-cirinya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, mampu merubah perilakunya melalui proses belajar, mampu melihat suatu perilaku dengan sebab dan akibatnya, mampu membedakan antara impian dan kenyataan, mempunyai orientasi waktu, tempat, dan ruang, serta mengerti tentang situasi dan lingkungan yang dihadapi. Neurotic behavior, ciri-cirinya
kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, tuntunan realitas, atau tidak dapat editable, lebih cenderung mengekspresikan perilaku yang tidak disadari, masih memiliki orientasi yang cukup terhadap ruang, waktu, tempat, dan orang lain, tetapi tidak memiliki insting atau kesadaran terhadap perilakunya dan tidak bisa merubahnya. Sebagian besar ucapannya adalah tentang mimpi-mimpi yang sangat berarti. Yang kedua, psychotic behavior. Ciri-cirinya, tingkah lakunya mengacau atau mengganggu orang lain. Pikiran dan perkataannya meloncat-loncat. Feeling of idean, disorotasi ruang dan tempat, akibatnya tidak bisa membedakan antara mimpi dan realita. Tidak mempunyai kesadaran dalam perilakunya, orang psikotik tidak bisa sembuh secara total, hanya bisa sembuh secara sosial. Gangguan mental atau penyakit mental dapat diawali dengan beberapa gejala berikut ini, antara lain 1. Berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman. 2. Delusi, paranoia atau halusinasi. 3. Kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. 4. Ketakutan, kekhawatiran atau perasaan bersalah yang selalu menghantui. 5. Ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari. 6. Marah berlebihan dan rentan melakukan kekerasan. 7. Memiliki pengalaman dan kenangan buruk yang tidak dapat dilupakan. 8. Memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. 9. Menarik diri dari orang-orang dan kegiatan sehari-hari. 10. Mendengarkan suara atau mempercayai sesuatu yang tidak benar. Penyebab kesehatan mental. Beberapa penyebab umum dari gangguan mental antara lain cedera kepala, faktor genetik atau terdapat riwayat pengidap gangguan mental dalam keluarga, kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan lainnya, kekerasan pada anak atau riwayat kekerasan pada masa kanak-kanak, memiliki kelainan senyawa kimia otak atau gangguan pada otak, mengalami diskriminasi atau stigma, mengalami kehilangan atau kematian seseorang yang sangat dekat, mengalami kerugian sosial seperti masalah kemiskinan atau utang, merawat anggota keluarga atau teman yang sakit kronis, pengangguran, kehilangan pekerjaan atau tunawisma, pengaruh zat racun, alkohol, dan obat-obatan yang dapat merusak otak. Faktor risiko kesehatan mental. Beberapa faktor risiko gangguan mental antara lain 1. Perempuan memiliki risiko tinggi mengidap depresi atau kecemasan, sedangkan laki-laki memiliki risiko mengidap keterantuan zat atau antisosial. 2. Perempuan setelah melahirkan. 3. Memiliki masalah di masa kanak-kanak atau masalah gaya hidup. 4. Memiliki profesi yang memicu stres seperti dokter dan pengusaha. 5. Memiliki riwayat anggota keluarga atau keluarga dengan penyakit mental. 6. Memiliki riwayat kelahiran dengan kelainan pada otak. 7. Memiliki riwayat penyakit mental sebelumnya. 8. Mengalami kegagalan dalam hidup seperti sekolah atau kehidupan kerja. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan mental, yaitu yang pertama, melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik. Yang kedua, membantu orang lain dengan tulus. Yang ketiga, memelihara pikiran yang positif. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Yang kelima, mencari bantuan profesional jika diperlukan. Yang keenam, menjaga hubungan baik dengan orang lain. Yang ketujuh, menjaga kecukupan tidur dan istirahat. Pengelolaan stres. Stres adalah suatu tanggapan atau respon seseorang pada kondisi yang diterima seseorang sebagai suatu tantangan atau ancaman posisinya. Orang yang mengalami stres pada umumnya merasakan khawatir, tekanan, letih, ketakutan, elatit, depresi, cemas, dan marah. Ada 3 aspek gangguan seseorang mengalami stres, yakni gangguan dari aspek fisik, aspek pemikiran, atau kognitif dan aspek stres. Pada saat seseorang mengalami stres, ada 2 aspek utama dari dampak yang ditimbulkan akibat stres yang terjadi, yaitu aspek fisik dan aspek psikologis. Serafino 1998, yaitu aspek fisik. Berdampak pada menurunnya kondisi seseorang pada saat stres sehingga
orang tersebut mengalami sakit pada organ tubuhnya, seperti sakit kepala, gangguan, dan gangguan pencernaan. Yang kedua, aspek psikologis. Terdiri dari gejala kognisi, gejala emosi, dan gejala tingkah laku. Masing-masing gejala tersebut mempengaruhi kondisi psikologis. Seseorang yang membuat kondisi psikologisnya menjadi negatif, seperti menurunnya daya ingat, merasa sedih, dan menunda pekerjaan. Hal ini dipengaruhi oleh berat atau ringannya stres. Berat atau ringannya stres yang dialami seseorang dapat dilihat dari dalam dan luar diri mereka yang menjalani kegiatan akademik di kampus. Berdasarkan teori yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan aspek-aspek stres terdiri dari aspek fisik, aspek psikologis. Aspek-aspek tersebut dijadikan sebagai indikator alat ukur skala stres akademik. Faktor-faktor stres. Setiap teori yang berbeda memiliki konsepsi atau sudut pandang yang berbeda dalam melihat penyebab dari berbagai gangguan fisik yang berkaitan dengan stres. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa sudut pandang tersebut. Yang pertama, sudut pandang psikodinamik. Sudut pandang psikodinamik mendasarkan diri mereka pada asumsi bahwa gangguan tersebut muncul sebagai akibat dari emosi yang direpres. Artinya, hal-hal yang direpres akan menemukan organ tubuh mana yang terkena penyakit. Sebagai contoh, apabila seseorang merepres kemarahan, maka berdasarkan pandangan ini kondisi tersebut dapat memunculkan esensi hipertensional. Yang kedua, sudut pandang biologis. Salah satu sudut pandang biologis adalah somatic weakness model. Model ini memiliki asumsi bahwa hubungan antara stres dan gangguan psikofisiologis terkait dengan lemahnya organ tubuh individu. Faktor biologis seperti misalnya genetik ataupun penyakit yang sebelumnya pernah diderita membuat suatu organ tertentu menjadi lebih lemah daripada organ lainnya, hingga akhirnya rentan dan mudah mengalami kerusakan ketika individu tersebut dalam kondisi tertekan dan tidak fit. Yang ketiga, sudut pandang kognitif atau perilaku. Sudut pandang kognitif menekankan pada bagaimana individu mempersepsi dan bereaksi terhadap ancaman di luar. Seluruh persepsi individu dapat menstimulasi aktivitas sistem simpatetik dan pengeluaran hormon stres. Munculnya emosi yang negatif seperti perasaan cemas, kecewa, dan sebagainya dapat membuat sistem ini tidak berjalan dengan lancar, dan pada suatu titik tertentu akhirnya memunculkan penyakit. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa bagaimana seseorang mengatasi kemarahannya ternyata berhubungan dengan penyakit tekanan darah tinggi. Fauzia dan Widuri 2005. Ada dua macam stres yang dihadapi oleh individu, yaitu A. Stres yang ego-involved. Artinya stres yang tidak sampai mengancam kebutuhan dasar atau dengan kata lain disebut dengan stres kecil-kecilan. Yang B. Stres yang ego-involved. Artinya stres yang mengancam kebutuhan dasar serta integritas kepribadian seseorang. Stres semacam ego-involved membutuhkan penanganan yang benar dan tepat dengan melakukan reaksi penyesuaian agar tidak hancur karenanya. Strategi menghadapi stres. Menurut Ardani, tahun 2013 ada dua strategi yang bisa digunakan untuk menghadapi stres, yaitu 1. Strategi menghadapi stres dalam perilaku. Yang pertama, memecahkan persoalan secara tenang, yaitu mengevaluasi kekecewaan atau stres dengan cermat, kemudian menentukan langkah yang tepat untuk diambil. Setelah itu, mereka mempersiapkan segala upaya dan daya serta menurunkan kemungkinan bahaya. Yang kedua, agresi. Stres sering berpuncak pada kemarahan atau agresi. Sebenarnya, agresi jarang terjadi, namun apabila hal ini hanyalah berupa respon penyesuaian diri, contohnya adalah mencari kambing hitam, menyalahkan pihak lain, dan kemudian melampiaskan agresi kepada sasaran itu. Selanjutnya,
Regresi, yaitu kondisi ketika seseorang menghadapi stres kembali lagi kepada perilaku yang mundur, atau kembali ke masa yang lebih muda, atau memberikan respon seperti orang dengan usia yang lebih muda. Selanjutnya, menarik diri, merupakan respon yang paling umum dalam mengambil sikap. Bila seseorang menarik diri, maka dia memiliki untuk tidak mengambil tindakan apapun. Respon ini biasanya disertai dengan depresi dan sikap apatis. Selanjutnya, mengelak. Seorang yang mengalami stres terlalu lama, kuat dan terus-menerus, maka ia akan cenderung mengelak. Contoh mengelak adalah mereka melakukan perilaku tertentu secara berulang-ulang. Hal ini sebagai pengelakan diri dari masalah demi mengalahkan perhatian. Dalam usaha mengelakkan diri, orang Amerika biasanya menggunakan alkohol, obat penenang, heroin, dan obat-obatan dari bahan kimia lainnya. B. Strategi stres secara kognitif. Yang pertama, represi adalah upaya untuk menyingkirkan frustasi stres semua yang menimbulkan kecemasan. Yang kedua, menyangkal. Menyangkal kenyataan mengandung unsur penipuan diri. Bila seseorang menyangkal kenyataan, maka ia akan menganggap tidak adanya pengalaman yang tidak menyenangkan dengan maksud untuk melindungi dirinya sendiri. Yang ketiga, fantasi. Dengan berfantasi, orang sering merasa dirinya mencapai tujuan yang dapat menghindarkan dari frustasi dan stres. Orang yang sering melamun kadang-kadang menemukan bahwa kreasi lamunannya itu lebih menarik dari kenyataan yang sesungguhnya. Bila fantasi dilakukan secara sedang-sedang dan dalam pengendalian kesadaran yang baik, maka frustasi menjadi cara yang sehat untuk mengatasi stres. Yang keempat, rasionalisasi. Rasionalisasi ini dimaksudkan segala usaha seseorang untuk mencari alasan yang dapat diterima secara sosial untuk membenarkan atau membunyikan perilaku yang buruk. Rasionalisasi juga bisa muncul ketika seseorang menipu dirinya sendiri dengan pura-pura menganggapnya buruk adalah baik atau sebaliknya. Yang kelima, intelektualisasi. Seorang yang menggunakan taktik ini, maka yang menjadi masalah akan dipelajari atau mencari tahu tujuan sebenarnya supaya tidak tahu terlibat dengan persoalan secara emosional. Dengan intelektualisasi, seorang setidaknya dapat sedikit mengurangi hal-hal yang pengaruhnya tidak menyenangkan bagi dirinya dan memberikan kesempatan pada dirinya untuk meninjau permasalahan secara subjektif. Yang keenam, membentuk reaksi. Seorang dikatakan berhasil menggunakan metode ini bila dia berusaha menyembunyikan motif dan perasaan sesungguhnya, baik represi atau supresi, dan menampilkan wajah yang berlawanan dengan kenyataan yang dihadapi. Yang ketujuh, proyeksi. Seorang yang menggunakan teknik ini biasanya sangat cepat dalam memperlihatkan ciri pribadi orang lain yang tidak ia sukai dengan sesuatu yang dia perhatikan, itu akan diperbesar-besarkan lagi. Teknik ini mungkin dapat digunakan untuk mengurangi kecemasan karena dia harus menghadapi kenyataan akan keburukan dirinya sendiri. Sekian yang bisa kami sajikan dalam PowerPoint kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan bagi pembaca dan pendengarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.